Lihat deh, ada cowok makan cabai gendut segenggaman, tapi mukanya santai banget, videonya sampai viral. Ya ampun, itu mah gila. Cabai gendut kan pedasnya nggak kira-kira. Kok bisa dia makan segitu banyaknya ya? Paling juga habis itu nangis di belakang kamera. Jangan percaya sama konten begituan. Halah, itu mah biasa. Aku juga bisa, malah yakin lebih kuat dari dia. Kalau aku bikin video kayak gitu, pasti lebih viral. Hah? Kamu serius? Jangan ngawur Lili, itu bukan cabai sembarangan. Mulut bisa kebakar tahu. Iya, jangan main-main. Viral emang seru sih, tapi kalau sampai sakit gimana? Kalian gak ngerti, sekarang tuh orang yang berani beda yang bakal terkenal. Aku gak mau kalah sama konten receh kayak gitu. Tapi kan ada cara lain buat viral Lili. Gak harus nyiksa gitu, bahaya. Iya, aku juga takut kalau nanti beneran kejadian aneh. Cabai gendut tuh bukan level kita, jangan ditiru. Santai aja, aku tahu batasan, aku kuat kok. Nanti kalian bakal lihat, aku bisa lebih heboh dari cowok itu. Yaelah, udah mulai keras kepala nih. Heran deh. Guys, tungguin ya. Bentar lagi aku mau bikin konten makan cabai gendut. Jangan kaget kalau aku lebih viral dari yang kemarin. Ya Tuhan, ini anak beneran kepancing ternyata. Kayaknya habis ini kita harus siapin mental, dia nggak main-main. Aku ada ide. Kita langsung ke tempat yang aku maksud aja yuk. Ayo ikut, jangan banyak protes. Aku udah feeling gak enak nih. Ya udah, asal jangan nyesel aja ya. Tenang, kalian bakal bangga nanti. Nah, ini dia, rak sayur. Lihat nih, cabai gendutnya seger-seger. Astaga Lili, ngapain sih beli segini banyak? Serius kamu mau makan semua? Ya ampun, ini pedasnya bisa bikin orang nangis semalaman sih kayaknya. Kamu yakin kuat? Justru itu yang bikin aku seru. Kalau gampang mah nggak bakal viral. Kalian lihat aja, konten ini bakal bikin aku jadi terkenal. Aku bener-bener gak setuju. Jangan nekat Lili, ini tuh bahaya. Aku takut kalau sampai beneran kenapa-kenapa. Udah ah, jangan banyak drama. Kalau aku berhasil, kalian nanti juga bangga punya teman populer. Guys, lihat nih belanjaanku. Kalian kira siapa yang berani makan segini banyak? Aku berani dong, tunggu aja videonya, oke? Ini banyak banget mbak. Mau bikin usaha sambal ya? Enggak kok, buat makan sendiri. Lagi eksperimen kecil-kecilan. Ya Tuhan, makin malu aku. Takut juga orang-orang pada ngeliatin tuh. Oke beres, sekarang kita balik ke rumah. Aku gak sabar mulai challenge ini. Oke, angle udah pas. Lampunya cukup terang kan? Kalian jangan banyak protes ya. Ini bakal keren banget. Lili, aku masih gak setuju. Kamu yakin mulut kamu kuat? Itu cabai semua loh, bukan permen. Aku ngerasa ini ide gila. Aku sih udah pasrah kalau kamu tetap maksa. Kak, itu di mangkuk cabenya banyak banget. Mau masak apa sih? Nggak masak, ini buat challenge. Nih, aku buktikan kalau cabai gendut itu nggak ada apa-apanya buat aku. Hah? Kak, jangan aneh-aneh deh. Itu pedesnya parah, nanti sakit loh. Udah, diem semua. Kamera udah on, jangan pada berisik. Nih guys, aku buktikan cabai gendut itu nggak pedas. Orang-orang aja terlalu lebay. Ya ampun Lili, aku udah gak tega liatnya. Tapi dia keras kepala banget. Lihat nih, santai aja kan? Gak pedes-pedes amat. Astaga kak, muka kakak merah banget. Lili stop, kamu gak kuat kan? Udah kelihatan kok. Santai, aku bisa. Nih lihat, aman kok, gak pedes sama sekali. Ya Allah, ini anak bener-bener nekat. Kak, udah berhenti aja, nanti malah sakit. Aku kuat kok, tenang aja. Cukup Lili, ini bahaya. Jangan ganggu aku mau viral. Ya Allah, semoga kakakku gak kenapa-napa. Kalian lihat deh, video aku makan cabai gendut udah rame yang nonton. Seriusan? Coba lihat. Tuh, rame banget kan? Aku bisa kok lebih kuat dari cowok kemarin itu. Gila, kamu nekat banget. Aku sih nggak bakal berani. Gimana, udah ngerasa puas belum videonya viral? Aku sampai gak tega lihat kamu makanin cabai segitu banyaknya semalam. Muka kamu sampai merah banget. Itu mah reaksi udara panas aja, bukan kepedesan. Keren sih, tapi jangan keterusan. Takutnya malah masuk rumah sakit. Atau jangan-jangan abis bikin kontennya nangis di kamar mandi yang saking pedasnya.
Heh, nggak ada nangis-nangis. Aku beneran kuat kok. Terserah kamu deh, tapi jangan heran kalau nanti ada akibatnya. Kamu pasti bakal nyoba lagi kan? Ya jelas lah, aku nggak bakal berhenti. Nanti aku bikin konten biar lebih rame lagi. Oke, ini pas banget. Tempat rame, semua orang bisa lihat biar makin heboh. Seriusan kamu mau lanjut lagi? Mulut kamu aja masih merah bekas yang kemarin. Iya, aku takut kamu kenapa-kenapa. Mana di depan banyak orang gini. Santai aja, justru makin rame makin bagus. Kontennya pasti lebih viral. Itu Lili, makan cabai gendut lagi dong. Woi, ayo liatin tuh. Gas, gas, kita upload juga biar rame. Ini tuh enak guys, gak pedes sama sekali. Lihat muka aku, biasa aja kan? Sinta, lihat deh, jelas banget muka dia kepedesan. Minum dulu nih, jangan dipaksain. Nggak perlu, aku harus buktikan kalau aku beneran kuat. Mantap. Tambahin lagi dong. Lili, jangan berhenti. Gokil, ini mah cewek nekat. Lanjut dong sampai habis. Aku udah nggak tahan liatnya. Aku juga, mukanya udah makin pucat, tapi kita nggak bisa ngelarang dia. Lihat kan, biasa aja tuh. Aku kuat kok. Cukup Lili, stop. Kamu udah nggak tahan itu. Jangan bikin malu diri kamu sendiri. Lepasin, aku bisa. Aku harus buktikan ke semua orang. Tambah lagi dong, jangan nyerah. Tadi rame banget kan? Semua pada sorak, videonya pasti makin heboh. Lili, aku bukannya mau bawel ya, tapi itu tuh bukan hal yang bisa dibanggain. Iya, aku lihat jelas tadi kamu maksa senyum, padahal matamu udah berair. Muka kamu juga merah banget loh. Biasa aja itu mah, pedes dikit doang. Aku kan tahan banting. Udah jangan pada lebay. Justru makin pedes makin rame. Orang-orang pasti kagum. Kagum apanya sih? Aku rasa mereka malah ketawa lihat kamu sok kayak tadi. Mereka juga tahu kamu sebenarnya kepedesan. Iya benar yang dibilang Ayu. Udah ya, kamu jangan makan cabai gendut itu lagi cuma karena mau viral. Itu nggak ada manfaatnya. Apaan sih, kalian kan temen aku. Harusnya support dong. Ini tuh baru pemanasan. Dan next konten aku harus lebih gokil biar makin viral. Aku nggak bakal nyerah. Hah, iya deh, terserahmu aja. Kita cuma ngingetin karena nggak mau kamu kenapa-kenapa. Yes, videonya udah ke-upload. Tinggal tunggu. Pasti rame komentar masuk nanti. Kak, masih aja nggak kapok. Padahal kemarin aku lihat mulut kakak merah banget. Ah, itu mah biasa. Gak usah dibesar-besarin. Nih lihat, baru bentar aja notifikasinya udah bejibun. Komentarnya pada ngeri-ngeri semua tuh. Banyak yang nyuruh kakak berhenti. Justru bagus, orang nonton karena penasaran. Kalau ada yang nantangin makan lebih banyak, makin seru lagi. Kak, komentar kayak gitu jangan diturutin. Itu cuma pancingan biar kakak makin sakit. Enggak Ran, ini kesempatan buat kakak. Aku bisa jadi terkenal beneran. Masa cuma makan cabai gendut aja takut? Aku gak ngerti lagi sama kakak. Nanti kalau sampai sakit parah gimana? Apa tetap mau maksa makan terus tuh cabai? Pokoknya aku gak bakal berhenti apapun yang terjadi. Selagi yang nonton videonya banyak, aku harus buktiin aku bisa lebih dari semua orang. Sejauh ini kan kakak yang paling banyak viewersnya dibanding konten-konten orang. Oke, ini saatnya bikin konten lagi. Di terminal kan rame banyak orang. Nah, pasti banyak heboh yang nontonin. Kontennya bakal pecah. Lili, kamu ajak kita kesini cuma buat nemenin kamu bikin konten lagi. Iya, gak apa-apa dong guys, temenin aku. Kalau sendirian kan aku malu. Tapi mau sampai kapan kamu bikin konten makan cabai gendut itu? Aku bener-bener gak setuju. Mulut kamu aja belum sembuh, kenapa maksa banget sih? Iya, aku cuma takut ini makin parah. Kalau sampai sakit beneran gimana? Tenang, aku kuat kok. Justru di tempat ramai gini makin seru. Semua orang bakal percaya aku beneran kuat makan cabai gendut banyak-banyak. Itu cewek mau ngapain bawa cabai sebanyak itu? Kayaknya challenge makan cabe deh. Caper amat sampai makan di terminal. Guys, lihat nih, cabai gendut kesukaan aku. Sekarang aku mau makan lebih banyak lagi. Gak pedes kok guys. Pedesnya gak ada apa-apanya buat aku. Lili, udah dong, jangan banyak-banyak. Rasanya mantep guys. Gak akan ada yang bisa nandingin aku sini mah. Ya Allah, banyak banget makan cabenya. Aku masih bisa makan lebih banyak lagi loh. Mau lihat gak kalian? Ih, bibirnya mulai bengkak tuh, serem. Iya, kasihan juga. Kayaknya dia kepedesan deh.
Minum dulu please, aku nggak tahan liatnya. Aku harus kuat. Nggak boleh kelihatan lemah. Lili, berhenti, please dengerin kita. Aduh, panas banget. Mulutku kayak kebakar. Dia kenapa tuh? Tuh kan apa aku bilang, udah ya berhenti, jangan dilanjutin lagi. Aduh, panas banget rasanya. Aku nggak kuat, gimana dong? Ya ampun, bibir kamu bengkak banget. Gimana ini? Kayaknya kita harus beli obat dulu deh buat netralisir rasa sakitnya. Aduh, panas banget. Mulutku kayak kebakar. Mbak, tolong dong, temen aku habis makan cabai gendot kebanyakan, bibirnya bengkak parah. Kamu sabar ya, udah jangan ngomong dulu, nanti makin sakit. Cepat minum ini, susu bisa sedikit netralisir rasa pedasnya. Buka mulutnya pelan-pelan ya. Perih banget. Tapi agak mendingan sedikit. Kamu tuh ya, udah aku bilang jangan makan cabai gendot lagi, masih aja ngeyel. Lihat sekarang, malah kayak gini. Udah deh, jangan pernah coba-coba lagi. Ini cuma reaksi kecil, bukan berarti aku nyerah. Aku cuma terlalu banyak aja tadi makan cabenya. Mbak, jangan main-main sama cabai gendot. Itu pedasnya ekstrim, bisa bikin luka di mulut. Kalau dipaksain terus bahaya. Dengerin tuh, kamu mau mulut merusak permanen? Apa masih mikirin viral sekarang? Udah kapok kan sekarang? Kapok? Enggak lah. Aku cuma perlu strategi lagi. Aku masih bisa buktiin kalau aku kuat makan berapa cabai gendot itu. Ya ampun Lili, kamu keras kepala banget. Kamu kira orang peduli sama sakitnya kamu? Mereka cuma nonton, ketawa, udah gitu aja. Udah jangan marah, nanti Lili malah makin nekat. Aku udah kepalang tanggung. Kalau berhenti sekarang, aku kelihatan kalah. Aku nggak mau. Ini salah pulsa sama vitamin, tolong dirawat baik-baik ya. Jangan bikin challenge lagi, Mbak. Kalau kamu tetap nekat, aku sama Sinta nggak bakal dukung kamu lagi. Iya, kita teman kamu, tapi kita nggak mau ikut-ikutan lihat kamu nyiksa diri kayak gitu. Kalian udah lihat belum Lili makan cabai gendot lagi sampai bibirnya bengkak? Gokil banget ya. Iya astaga, parah banget sih dia. Lili, jangan dengerin omongan mereka ya. Iya, biarin aja orang mau ngomong apa juga. Lili, kapan bikin video baru lagi? Mau lihat bibirmu yang meledak lagi. Guys, ini dia nih bintang cabai kita. Senyum dong. Santai aja, aku nggak masalah kok. Mereka cuma iri. Itu artinya aku harus bikin konten lagi. Gak boleh, kita nggak setuju apapun alasannya. Aku cuma nggak mau kelihatan kalah. Semua orang udah terlanjur tahu. Itu nggak ada artinya, lebih baik berhenti sebelum terlambat. Siap semua, upacara bendera segera dimulai. Perhatikan barisan masing-masing. Itu Lili ya, mukanya pucat banget. Iya, bibirnya juga kayak bengkak gitu. Masih aja maksa langsung sekolah. Aduh, panas banget. Kenapa perih gini ya? Kamu kenapa? Muka kamu pucat banget. Ya Allah Lili, Lili sakit lagi ya bibirnya. Jangan bilang ini gara-gara cabai lagi. Aku nggak apa-apa, cuma agak pedes sisa kemarin. Sikap sempurna, pengibaran bendera merah putih. Hormat! Panas banget. Aduh, sakit. Ya ampun, banyak keluar cairan ungu dari bibirnya. Astaga, cairan ungunya banyak banget. Ih, ngeri banget. Bibirnya sampai keluar cairan ungu gitu. Panggil guru cepat, ada yang pingsan nih. Apa yang terjadi? Astaga, cepat, tolong pegang dia biar nggak jatuh. Mulut aku panas banget. Aku nggak kuat. Lili, bertahan ya, jangan pingsan dulu. Mbak, tolong, bawa Lili ke UKS sekarang. Cepat, 2 orang bantu angkat dia. Aku cuma mau buktiin aku kuat. Cukup Li, jangan ngomong lagi. Kamu udah gak kuat, tolong berhenti sekarang. Ya Allah, jangan sampai ada apa-apa sama dia.
Aduh, masih perih banget. Kayaknya bekasnya nggak bakal bisa cepet hilang deh. Coba aja dari awal kamu gak nekat, kamu gak bakalan kayak gini. Iya, semua orang jadi ngomongin kejadian kemarin. Kamu udah jadi bahan omongan satu sekolah. Aku nyesel, beneran nyesel. Gara-gara gengsi sama pengen viral, aku malah nyakitin diri sendiri. Kita udah ngelarang dari awal karena kita takut banget kalau kamu kenapa-kenapa. Udah ya, sekarang jangan ada lagi bikin-bikin konten skala. Yang penting sekarang kamu fokus sembuh. Biarin orang mau ngomong apa, jangan diambil hati. Iya, aku janji gak bakal ulangin lagi. Setiap lihat cabai gendut, aku malah ngeri sekarang. Pokoknya mulai sekarang kita jagain kamu. Tapi kamu juga harus jaga diri. Jangan bikin kita khawatir lagi. Makasih ya, aku bener-bener sadar dan bersyukur banget punya teman kayak kalian. Siapa lagi ya yang bakalan aku sindir? Kayaknya udah banyak yang aku sindir deh. Aku tahu nih, aku bikin ini aja. Lihat deh, kayaknya dia bikin status lagi deh. Soalnya dari tadi dia main HP sambil senyum-senyum gitu. Nah, kan bener, dia update status di WA. Nih, lihat aja deh. Ya ampun, dia nulis apa itu? Kalau ngomong depan orang jangan kayak ayam kehilangan induk. Nyindir siapa lagi dia? Kok bisa sih nyindir kayak gitu? Dia nyindir siapa sih? Astaga, itu jelas banget maksudnya si Mira kan? Mungkin iya, padahal Mira tadi pagi cuman grogi pas presentasi. Kenapa sampai kesindir gitu ya? Kalian lagi ngapain? Kok tadi banyak yang ketawa ya? Kalian malah serius? Biasa, si Tia bikin status WA lagi. Kok bisa kepikiran nulis kayak gitu ya? Tajem banget lagi. Dia nyindir siapa itu? Kalau soal itu kayaknya mending bilang aja deh ke dia. Soalnya takut salah. Tia, itu yang kamu sindir siapa lagi sih? Sadis banget kata-katanya. Lah, kenapa? Aku kan cuma nulis status biasa. Kalau ada yang ngerasa berarti cocok kali ya. Aku nggak ada niat buat nyindir siapapun kok. Tapi gak takut bikin orang sakit hati. Bisa aja loh ada yang ngerasa sakit hati. Justru itu serunya. Ngapain takut? Semua orang diem aja. Jadi aku yang berani ngomong. Lagian yang aku tulis lucu kan? Buktinya kalian ketawa. Lucu sih, tapi keterlaluan. Aduh, kalian ini terlalu ikut campur ya. Kalau kalian gak ngerasa ya udah diem aja, nggak usah nanggepin status WhatsApp aku. Gampang kan? Hidup jangan dibikin susah lah. Tinggal gak usah ikut campur sama urusan orang. Lah, kan dia yang ikut campur sampai bikin SW. Itu kan sama aja. Gak tahu, dia lagi ngomongin dirinya sendiri kali. Banyak yang lihat. Mereka pasti banyak yang ketawa sama status WA aku. Aku emang paling jago kalau urusan kayak gini. Jadi lebih semangat nih. Kayaknya kita jangan deket-deket sama dia deh. Takutnya nanti malah disindir. Gak mau kan kalau sampai disindir juga. Aku udah pernah dan gak mau lagi. Iya, mending jaga jarak. Mulutnya lebih tajam dari pisau. Salah deh, bukan mulut, tapi ketikannya. Wah, sampai segitunya ya kalian takut sama aku. Aku kan cuma main-main doang. Iya sih, cuman main-main, tapi kadang statusmu nyakitin, Ti. Mending kamu hati-hati aja deh, takutnya nanti kena kamu sendiri. Kalau sakit hati ya jangan dibaca. Simple kan, lagi pula aku cuma jujur. Kalian aja yang baperan. Halah, ujung-ujungnya selalu gitu jawabannya. Ya emangnya kenapa sih? Kamu mau aku jawab apa? Mau aku jawab, aduh maaf ya, aku janji gak akan kayak gitu lagi. Kayak gitu? Ya gak akan lah. Dia itu beneran bikin kesel ya. Gak ada kapoknya, padahal udah banyak yang negur dia. Mungkin harus dapat hukuman dulu baru dia sadar. Mungkin aja sih. Udah yuk kita ke kantin aja. Din, kamu harus lihat ini. Aku yakin sih dia itu nyindir aku. Kenapa? Kamu pucat gitu? Ini status Tia. Dia nulis, ngomong depan kelas aja belibet, so pinter padahal kosong. Itu kan aku banget. Tadi aku pas presentasi kayak gitu.
Ya ampun Mira, ini memang jahat, gak ada lucu-lucunya. Aku udah latihan semalaman biar nggak grogi Dina, tapi tetap aja aku gemetaran. Dan sekarang semua orang tahu kelemahanku. Hei, dengar aku, kamu itu berusaha, semua orang pasti ngerti. Jangan biarin sindiran dia bikin kamu minder. Lihat itu, mereka pasti lagi baca status itu, Din. Aku malu banget, kayaknya seluruh sekolah ketawain aku deh. Biarin aja mereka ketawa sekarang, besok juga lupa. Tapi kalau kamu larut, mereka makin puas. Tapi kenapa harus aku yang jadi bahan? Apa salahku sama Tia? Salahmu cuma satu, Mir. Kamu nggak pernah melawan. Dia pikir bisa seenaknya sama kamu. Aku nggak peduli mereka sakit hati atau enggak. Yang penting aku bisa bahagia bikin status. Aku harus apa? Sebentar lagi aku bakalan presentasi. Aku deg-degan banget. Kalau aku gagal gimana ya? Yang penting kamu bisa buktiin yang terbaik. Soal hasil serahin aja sama yang di atas. Jadi materi kali ini membahas tentang ngomong aja kayak kaset rusak. Duh, kasihan deh. Astaga, udah upload lagi dia. Niat banget ya, gak kasihan apa? Kenapa sih kalian ketawa? Apa aku salah ngomong? Enggak kok Mira, terusin aja. Presentasinya belum selesai kan? Baik teman-teman, saya lanjutkan ya. A few moments later. Aku tahu ini gara-gara kamu, Tia. Kalau nggak kuat disindir, jangan tampil. Simple kan? Kamu tuh ada masalah apa sih sama aku? Kenapa kamu selalu kayak gini? Gak punya masalah apapun, aku cuma iseng aja kok. Dia benar-benar keterlaluan. Aku udah gak tahan sama status-status Tia. Tiap hari ada aja bahan sindirannya. Iya, awalnya sih kita bisa ketawa, lucu katanya. Tapi sekarang kok malah kayak keterlaluan ya. Kalian gak sadar, dia tuh kayak seneng banget kalau ada yang salah. Dikit-dikit langsung jadi status. Kemarin aja aku salah jawab soal di kelas langsung keluar status. Pede banget jawab, padahal Zong, itu jelas banget maksudnya aku. Malu banget sumpah. Kalau dibiarin, bisa-bisa semua orang jadi takut ngomong, takut jadi bahan ejekan. Setuju, bukannya bikin lucu dia malah bikin orang minder. Aku nggak ngerti kenapa masih ada yang ngakak lihat statusnya. Mungkin karena orang-orang belum pernah kena. Kali kena baru deh kerasa perihnya. Lama-lama aku malah pengen balikin ke dia biar tahu rasanya. Tapi nyindir orang di SY itu bukan gaya aku. Lagian kalau aku ngelakuin itu sama aja dong aku sama kayak dia. Aku duluan ya, mau nyamperin Mira. Aku yakin sekarang dia lagi nangis karena lihat status WA-nya Tia. Kasihan Mira, dia yang selalu jadi korban Tia. Iya bener. Makin banyak nih yang lihat statusku. Lihat nih, viewersnya naik terus. Itu artinya semua orang kepo sama aku. Si Mira juga lihat. Bagus deh, biar dia tambah malu. Apalagi ya? Oh iya, bisa bikin sindiran baru tentang anak yang so rajin tapi nilainya jeblok. Pasti banyak yang kepikiran itu mereka. Lihat tuh, dia pasti lagi bikin status lagi. Belum apa-apa, si Mira udah lihat. Kelihatan banget sih dia mantau status aku. Heran deh, apa nggak capek nyindir orang terus? Dia pikir orang-orang ketawa karena lucu, padahal mereka ketawa karena udah males nanggepin. Bener banget, aku yakin suatu saat nanti dia pasti bakalan kena azab. Kenapa bisik-bisik? Takut jadi bahan status ya? Bener kan? Semua orang takut sama aku. Itu artinya aku kuat. Ada yang sok cantik, padahal cermin aja males lihat dia. Duh, kasihan deh. Pas banget ini.
Besok pasti heboh lagi, viewers naik, like naik, dan semua orang yang ngomongin aku. Apaan ini? Kok getarnya kuat banget? Astaga, itu kan tulisanku sendiri. Enggak mungkin, ini enggak nyata. Aku lagi mimpi ya. Au, ini bukan mimpi. So pinter, kosong, Nora. Hahaha. Berhenti, diam. Enggak, pergi. Tadi itu sebenarnya apa? Halusinasi aku aja. Kok muka Tia pucat banget ya? Nggak kayak biasanya. Mungkin gadang bikin status. Udahlah, kamu gak usah mikirin dia, gak penting. Kejadian semalam itu benar-benar bikin aku nggak bisa tidur semalaman. Gelembung ini lagi. Astaga, itu chat kok bisa keluar dari tas? Enggak mungkin. Itu beneran tulisan di udara. Apa yang terjadi di sini? Saya nggak tahu, Bu. Ini bukan saya nggak ngerti. Dasar Nora, gaya doang. Itu kan status dia. Aku pernah baca itu kemarin. Ya ampun, semua kata-katanya keluar beneran. Tolong aku, tolongin aku. Aku nggak mau kayak gini. Lari, itu kata-kata dari status Tia, semua keluar sendiri. Aku gak mau denger lagi, suaranya bikin pusing. Ini kayak bencana. Kita harus pergi dari sini. Iya benar, ayo kita pergi. Sekalian bagi guru yang lain. Kamu gak guna, dasar beban. Itu kata-kata ke aku kemarin. Dia nulis gitu di status. Astaga, kenapa harus nyata? Ayo kita pergi. Kayaknya ini nggak aman deh. Iya, ayo. Kenapa semua ini ngikutin aku? Aku cuma bercanda. Aku cuma iseng doang. Semua ini gara-gara kamu, Tia. Kalau kamu gak nulis status jahat, gak bakal ada kejadian kayak gini. Aku nggak ada maksud nyakitin. Aku cuma pengen orang perhatiin aku. Perhatiin, lihat sekeliling kamu. Sekarang semua orang ketakutan. Kamu puas? So cantik, Nora, beban. Berhenti. Lihat, semuanya keluar. Itu semua status Tia. Kenapa harus kata-kata itu? Kenapa semuanya jadi nyata? Semua murid tenang, jangan panik dulu. Ini pasti bisa dijelaskan. Dijelaskan gimana, Bo? Itu kata-kata hidup. Aku lihat sendiri keluar dari HP Tia. Itu dia sumbernya. Gara-gara dia kita semua jadi kayak gini. Jangan biarin dia kabur. Semua ini gara-gara statusnya. Aku ingat, aku pernah dibully di statusnya dan sekarang kata-kata itu terus ngikutin aku. Aku trauma. Aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Aku cuma pengen dianggap ada. Aku minta maaf. Kenapa semuanya balik ke aku? Kalau itu meledak, apa yang bakalan terjadi? Aku nggak mau lihat. Beban sekolah, so cantik, gak ada yang peduli sama kamu. Tidak, lepas
lepasin aku nggak mau. Tio, tahan, aku akan nolong kamu, Tio. Guru so bijak, gak guna, gak ada yang respect sama kamu. Suara itu keluar semua. Kata-kata Tio balik nyerang kita. Kata-kata bisa nyakitin, bahkan sekarang lebih dari itu. Tolong, aku nggak mau kayak gini. Dia masih hidup. Tapi lihat, dia kayak ketempelan semua kata-katanya sendiri. Badannya kotor. Ayo kita samperin. Jangan, aku nggak mau kalau nanti kamu kenapa-napa. Kita lihat dari kejauhan aja ya. Semua balik ke aku. Semua sindiran itu jadi belenggu buat aku sendiri. Tio, inilah yang terjadi kalau kata-kata dipakai untuk melukai. Apa yang keluar dari mulut dan jemarimu bisa kembali menghancurkanmu sendiri. Aku nggak akan pernah lagi nulis status sindiran. Aku janji, aku kapok. Udah beberapa hari ini dia nggak ada bikin SW apapun. Iya, semenjak kejadian itu Tia benar-benar berubah. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Nyindir itu nggak ada gunanya. Lebih baik kita omongin aja langsung kalau kita merasa ada yang mengganjal. Aku harus bikin diri aku sibuk biar aku nggak nyindir orang di SW lagi. Aku udah janji sama diri aku sendiri buat gak nyindir siapapun. Kalau aku nggak suka sama seseorang, aku akan ngomongin secara langsung. Udah Bu, jangan nangis, nanti kita beli lagi aja. Saya yakin di toko banyak Bu. Tapi ini bukan cuma soal kue Bu. Saya bikin kue itu malamnya mau saya kasih ke anak saya buat ngerayain ultah anak saya. Tapi pas saya cek di kulkas gak ada Bu. Saya bikin anak saya kecewa, dia nangis Bu. Iya, saya paham. Tapi nangis kayak gini nggak bakal bikin kue Bu Eda balik kan? Jadi nangisnya udah ya Bu. Ya juga ya, kuenya gak mungkin balik. Tapi saya sedih aja Bu, bikin anak saya nangis. Harusnya itu jadi hari ulang tahun yang berarti buat dia, tapi malah kacau gara-gara kuenya hilang. Iya, saya ngerti Bu. Ada Bu Jihan di sini. Kalian lagi ngapain nih? Kok saya lihat dari kejauhan kayak lagi nangis-nangis? Kenapa Bu? Iya Bu, saya lagi sedih sama kesel banget. Soalnya ada yang ngambil kue ulang tahun anak saya. Saya ngerasa bersalah sama anak saya Bu. Ya Tuhan, siapa yang nyuri? Kok jahat banget sih? Udah banyak orang yang kena Bu. Itu tuh kayaknya udah nggak aneh lagi. Kenapa aku jadi curiga sama satu orang ya? Bu Edo, saya pamit dulu ya. Saya belum masak buat anak dan suami saya. Nanti kalau butuh apapun kasih tahu aja ya. Makasih ya Bu Jihan, nanti saya kasih tahu. Iya, saya pamit dulu ya Bu. Saya juga ya Bu, mau makan sate. Hehe. Ya hati-hati ya. Aku harus cari tahu nih. Gak bisa aku biarkan nih orang yang udah ngambil kue ulang tahun anak aku. Ini bukan soal harga kuenya, tapi soal kerja keras aku. Dari sisi kanan lebih bagus nih. Pas banget. Cahaya sore bikin daging sticknya kelihatan juicy. Hehehe. Upload sekarang deh captionnya makan siang simple ala Sultan. Siapa yang mau ikut? Wah, Bu Mei tiap hari makanannya enak-enak ya. Stick lagi. Saya juga palingan lauk sama tempe doang. Biasa aja Bu, namanya juga kalau sering ditraktir teman-teman, ya harus dinikmatin dong. Kita kan nggak boleh nolak rezeki. Tapi beneran ya Bu, saya salut sama Bu Mae. Ibu-ibu lain di sini sibuk masak sayur lodeh. Bu Mae malah tiap hari makan kayak di hotel bintang 5. Rahasianya apa Bu? Rahasia, apa ya? Pokoknya kalau punya banyak kenalan, orang berada, hidup itu jadi gampang. Nggak usah repot masak, tinggal duduk manis, makanan enak datang sendiri. Wah, keren banget, bener-bener idola ibu-ibu komplek nih. Tuh lihat like saya, ini cuma 1 menit tapi udah sebanyak ini. Wah, hebat banget Bu. Ya iyalah, yang saya posting itu kan yang saya makan. Semua makanan saya itu premium dan gak ada yang sembarangan. Saya duluan ya ibu-ibu, mau makan sticknya dulu. Oh, kesel ya liatnya. Sombongnya itu berasa banget loh.
Bu Mae orangnya kan emang begitu, Bu. Biarin aja lah, Bu. Dengan begini aku bisa dapat makanan gratis, juga bisa buat foto di sosmedku nanti. Loh, tadi saya masak ayam goreng 10 potong, kok tinggal 6 ya? Padahal baru juga setengah jam jualan. Saya cuma beli satu, Pak. Nggak ada yang borong juga. Pak, nasi pecelnya satu ya. Wah, gorengannya juga menggoda nih. Saya mau lihat-lihat dulu ya, Pak. Aneh ya, masa hilang sendiri? Jangan-jangan kucing kali ya? Pak Jamal, tadi saya pesen loh, Pak. Iya Bu, maaf, saya tadi nggak denger. Saya lagi pusing nih Bu. Ayam saya kok hilang ya Bu? Mungkin kucing, Pak. Sekarang kan kucingnya pinter-pinter, bisa nyolong makanan loh. Ya udah deh, saya bawa nasi pecelnya ya. Bayar di sini berapa? 15.000 Bu. Tapi serius, saya heran. Kok sering banget ya makanan saya berkurang tanpa jejak? Masa sih, Pak? Waduh, hati-hati loh. Mungkin ada aja orang yang iseng. Zaman sekarang nggak bisa percaya sama siapapun. Tapi tenang aja, Pak. Dagangan Bapak kan selalu laris. Rezeki nggak akan kemana. Aduh Bu, saya lupa. Pecelnya nggak ada. Hari ini saya nggak bikin pecel. Oh ya udah nggak apa-apa, Pak. Saya nggak jadi beli deh. Aduh, kemana ayamku? Padahal baru kejual satu, tapi kenapa nggak ada ya? Aduh, ayam goreng aku, kemana kamu? Bu, ini sushi sama ayam. Dari mana lagi kamu dapat makanan beginian? Kita kan nggak pernah beli. Jangan ganggu dulu. Aku lagi foto makanan, sekalian bikin caption biar followers makin banyak yang komen. Tapi serius, aku nanya, kamu tiap hari upload makanan mewah. Dari mana sih? Gaji aku aja nggak cukup kalau buat beli makanan kayak gini terus. Ya ampun, Pak, kan aku udah bilang berkali-kali, teman-teman aku banyak yang tajir, mereka sering traktir. Kamu tenang aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tapi aneh Bu, masa tiap hari dapat traktiran? Lagian, kok selalu ada di rumah? Kalau ditraktir harusnya kita makan di restoran, bukan bawa pulang terus. Pak, denger ya, kamu tuh nggak perlu tahu secara detail. Yang penting aku bisa bikin nama keluarga kita itu harum. Semua orang di komplek kagum sama aku, follower makin banyak. Itu kan keuntungan juga buat kita. Harum? Aku takutnya malah bikin malu Bu. Ada apa sama kamu Bu? Kenapa sikap kamu semakin menjadi kayak gini sih? Bu Mae, ayo ambil kuenya, enak banget, baru matang ini. Iya, bentar ya, lagi lihat dulu. Banyak banget makanannya, bingung mau coba yang mana. Tante, jangan deket-deket kuenya ya. Itu buat tiup lilin nanti. Iya nak, tante cuma lihat aja kok, bagus banget kuenya. Ulang tahun siapa sih? Itu ulang tahun aku, Tante. Nanti tiup lilinnya rame-rame. Jangan diambil ya, Tante. Kalau Tante mau, nanti aja setelah tiup lilin. Tadi aku lihat kayak ada Bu Mae yang ambil kue deh. Masa sih, nggak mungkin lah. Bu Mae kan orangnya Bu Mae kan orangnya banyak gaya, masa nyolong sih? Saya yakin Bu, ini acara anak saya. Jadi saya nggak mau kalau semuanya berantakan. Kuenya nggak ada. Kemana kuenya? Kalau Abel sampai tahu, dia pasti bakalan sedih banget. Ibu, kue aku kemana? Kok nggak ada? Ibu nggak tahu nak. Tadi ada di sini. Ibu, kue aku kemana? Kue aku hilang ya. Kamu jangan nangis ya nak. Kuenya bakalan kita beli lagi. Kamu ke teman-teman kamu aja ya sana. Biar kuenya nanti ibu beli yang baru. Beneran ya Bu? Aku nggak mau kalau nanti sampai jadi batal ulang tahunnya. Iya, ibu janji. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku yakin yang ambil kue aku tadi itu Bu Mae. Aku harus lapor ke Pak RT kalau udah kayak gini. Bapak Ibu, saya dapat laporan. Katanya di hajatan kemarin ada makanan yang hilang lagi. Ini sudah kesekian kalinya loh. Betul Pak RT, saya sendiri sempat lihat. Tadi sore pas acara ulang tahun anak saya, tiba-tiba aja dia pergi. Dan pas banget kue tart anak saya hilang. Saya juga pernah ngalamin waktu syukuran di rumah saya dan ulang tahun anak saya. Beberapa loyang gorengan tiba-tiba berkurang. Padahal tamu belum banyak yang datang. Kue tart anak saya juga hilang. Gak tahu kemana tuh. Dan coba diperhatiin, makanan yang hilang itu sering banget
mirip sama yang Bu Maya posting di media sosial. Bahkan makanan di warteg saya aja sering hilang loh. Iya, saya juga kepikiran gitu. Setiap ada makanan unik di hajatan, beberapa jam kemudian nongol di sosmednya Bu Mai. Gaya captionnya lagi kayak habis beli di restoran mahal. Kalau begitu kita jangan buru-buru nuduh. Tapi memang janggal sih. Masa tiap kali ada makanan hilang, Bu Mai upload foto makanan yang sama? Apa iya kebetulan terus? Kalau menurut saya sih bukan kebetulan Pak, tapi memang sudah direncanakan dan saya yakin itu. Saya juga yakin Pak, soalnya postingan dia di sosmed sama dengan makanan kita yang hilang. Dapat lagi. Wah, kuenya cantik banget. Followers pasti iri setengah mati. Nah, angle dari atas perfect. Captionnya apa ya? Surprise birthday cake limited edition khusus buat aku. Hehehe, pasti banyak yang komentar goals. Bu, dari mana lagi? Kue tart segede gini. Kamu kan tadi bilang gak beli apa-apa. Ini aku dikasih sama temen. Ya ampun Pak, jangan ribut. Mending aku upload dulu ya, biar nggak ketinggalan momen. Dikasih temen? Temen siapa? Kamu tuh aneh Bu, setiap hari ada aja makanan mahal di rumah ini. Aku makin gak tenang nih. Pak, kenapa sih nggak percaya sama aku? Kalau aku bilang dikasih, ya dikasih. Udahlah, jangan ganggu. Aku lagi sibuk. Ini penting buat branding aku di sosmed. Lihat deh, baru aja hajatan Brina selesai, tiba-tiba di sosial media Bu Mai udah ada kue tart yang sama. Nih, lihat captionnya, kue premium dari bakery terkenal, cuman bisa dipesan khusus. Aduh. Padahal aku yang bantuin di dapur, kuenya cuma ada satu buat acara. Mana mungkin ada yang kedua? Jangan-jangan yang diupload itu Ya itu jelas-jelas kue yang hilang kemarin. Aku yakin banget Bu Maya yang ngambil. Udah kebiasaan kalau dia bawa pulang makanan orang terus ngaku-ngaku punya dia. Duh, malu-maluin banget kalau beneran gitu. Apalagi kita kan tetangga, masa tega maling makanan? Makanya kita harus ngomong sama Pak RT. Gak bisa didiemin terus. Kalau kebiasaan ini terus berlanjut, semua hajatan pasti terganggu nih. Nah betul, nanti kalau ada acara lagi kita perhatiin sama-sama. Kalau ketahuan basah, dia nggak bisa ngelak. Baik Bapak Ibu, saya kumpulkan malam ini karena ada masalah yang sering muncul. Kita sudah beberapa kali kehilangan makanan di hajatan warga. Betul Pak RT, dan setiap kali makanan hilang, gak lama kemudian foto makanan itu muncul di sosmednya Bu Mae. Maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba nuduh saya begitu? Saya kan cuma suka berbagi foto makanan yang estetik. Emangnya salah? Bukan salah kalau memang beli atau dikasih orang Bu, tapi anehnya itu kenapa makanannya selalu sama persis dengan yang hilang di hajatan? Kenapa Nah itu Bu Mae, warga banyak yang resah, bukan sekali dua kali. Jadi saya perlu minta kejelasan, apa benar itu hanya kebetulan? Ya kebetulan lah Pak, dunia ini kan sempit. Bisa aja kan makanannya mirip. Masa saya dituduh maling gara-gara upload foto? Jangan pura-pura Bu, saya lihat sendiri. Lihat Ibu masuk ke dapur waktu acara, terus tiba-tiba kue berkurang. Itu bukan kebetulan. Ibu juga sering mencuri makanan di warung saya kan. Ngaku aja deh Bu, jangan ngelak terus. Cukup, kita nggak mau ribut. Tapi Bu Mae, kalau memang Ibu nggak merasa, nanti kita bisa buktikan di acara berikutnya. Semua warga akan berjaga. Saya memang tidak melakukan itu semua Pak. Lagian saya mampu kok beli makanan yang enak. Jangan kalian pikir saya nggak mampu ya. Aku yakin banget dia yang ngambil makanan aku. Tuh datang juga orangnya, lihat deh, matanya udah jelolotan ke arah meja makanan tuh. Iya, siap-siap aja. Kita pura-pura santai, tapi jangan sampai dia sadar kalau kita ngawasin dia. Bu Maya lagi foto-foto ya? Bagus tuh kalau sekalian foto sama tuan rumah. Jangan cuma makanan aja yang difoto ya. Iya Bu, saya kan suka dokumentasi acara buat kenang-kenangan. Lagian kan bagus kalau saya upload, jadi sekalian promosi juga buat acaranya. Oh gitu, tapi jangan sampai ada yang hilang yang Bu. Soalnya makanan di sini udah pas banget sama tamunya. Aduh, kalau kayak gini aku nggak bisa ambil makanannya. Saya kesana dulu ya Bu. Akhirnya pergi juga. Kalau kayak gini aku bisa ambil makanannya. Tuh, saya bilang juga apa, Bu? Dia pelakunya.
Wah, bener-bener ya Bu, kita laporin aja ke pemilik acaranya Bu, biar dia nanti yang laporin Bu Mae. Saya setuju, Bu. Untung aja mereka nggak sadar ini kue masih utuh. Cocok banget buat konten malam ini. Dinner cantik ala hotel bintang 5. Selalu bersyukur, hidup penuh nikmat. Pasti netizen iri nih. Wah, makanannya selalu kelihatan enak ya. Wah, saya kenal tuh kuenya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi aku nggak peduli. Yang penting aku bisa pamer. Loh, kok sama persis? Ini nggak mungkin. Kalau orang lain lihat, aduh habis aku. Aduh gimana ini? Semua orang tahu. Semua orang pasti bakalan hujat aku. Apa ini? Kok kuenya malah jadi busuk gini? Enggak, pergi. Jangan muncul lagi. Hus. Kenapa ini? Aduh, tolong. Tolong aku, tolong. Badan aku nggak bisa gerak. Bawa apa ini? Kayaknya dari rumah Bu Mae deh. Kasian sih, tapi itu akibat perbuatannya dia sendiri. Udah nggak bisa ditutupin lagi. Kenapa semua jadi begini? Aku cuma mau kelihatan mewah. Aku cuma mau dihargai. Bu, kalian denger kan tadi ada suara Bu Mae? Iya Bu, saya dengar. Mungkin itu azab buat dia. Dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang didapat dengan cara curang nggak akan pernah bisa membawa kebahagiaan, melainkan kehinaan. Udah Bu, kita pergi aja yuk. Aduh, ini sayur banyak banget. Akhirnya aku bisa bawa banyak sayuran. Lumayan kan buat stok, gak perlu beli juga. Bu, kamu dapat uang buat beli sayuran ini dari mana? Aku kan semalam bilang kalau kita harus hemat bulan ini. Udah Pak, kamu gak usah bingung. Yang penting kita bisa makan sayur. Ada lauk buat makan kita nanti. Gimana nggak bingung, Bu? Sayuran sebanyak ini pasti keluar uang banyak kan? Kamu juga nggak mungkin berkebun, tetangga juga nggak mungkin ngasih sebanyak ini. Kamu percaya aja sama aku. Semua kebutuhan dapur bakalan tercukupi meskipun kita nggak punya uang banyak. Bu, kamu ini bikin aku pusing deh. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kamu nggak mencuri kan? Gini ya Pak, mending kamu bantu aku buat cuci sayuran ini deh. Soalnya aku mau ke warung sebentar ya. Jawab aku, Bu. Kamu dapat uang dari mana? Atau kamu mencuri sayuran ini dari pasar? Kamu ngomong apa sih Pak? Aku udah bilang sama kamu kan. Apa? Apa yang kamu bilang? Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu malah mengalihkan pembicaraan. Aku punya uang tabungan. Puas. Lagian kenapa kamu bisa nuduh aku mencuri sih Pak? Gak percaya kamu sama aku? Uang tabungan? Uang tabungan apa? Uang tabungan kita kan udah kepake buat renovasi rumah, Bu. Udahlah Pak, kamu tuh terlalu negatif pikirannya sama aku. Kenapa dia jadi marah kayak gini? Banyak banget ini sayurannya. Kalau dimasak sekaligus bisa-bisa buat orang sekampung nih. Masih pagi udah panas aja. Cabe merah, pedasnya nampol, baru panen Bu. Ayo ibu-ibu dibeli. Wah, warna merahnya merona, segar sekali Bu. Ini cabai rawit atau cabai keriting? Ini cabai keriting Bu, 40.000 sekilo. Astaga, 40.000, mahal banget Bu. Kemarin saya beli 30.000. Ya begitulah Bu, harga naik. Modal saya udah tinggi. Kalau dijual 30.000 saya bisa rugi dong. Ya ampun, jangan gitu dong Bu. Saya kan langganan kamu, masa nggak bisa kurang? Saya ibu rumah tangga, uang belanja pas-pasan. Saya perlu makan juga Bu. Bu, bolehlah saya kasih 38.000, tapi itu harganya paling bawah Bu. Aduh Bu, 35 aja deh ya, biar sama-sama enak. Saya nanti sering belanja kok kesini. Hah, pintar juga ya Bu Yani nawarnya. Ya udah, 35.000 sekilo khusus untuk ibu. Nah gitu dong Bu, saya semangat nih belanjanya. Tadi kayaknya cabenya berkurang ya. Alah Bu, mungkin perasaan kamu aja. Udah, sini timbang sekilonya, biar saya bawa pulang. Bu, dompet saya ketinggalan. Aduh, maaf ya Bu, saya nggak jadi beli. Ya ampun Bu, kenapa nggak dari tadi sih? Ya maaf Bu, saya mana tahu kalau dompet saya ketinggalan. Aku yakin kalau tadi cabenya masih banyak, tapi kenapa sekarang kayak sedikit ya? Apa jangan-jangan dia...
sayurannya Bu, masih seger nih, lengkap nih Bu sayurannya. Wah, sayurannya masih ada ya Pak, seger banget ini Pak. Harganya berapa? Murah aja kok Bu, 3.000 per ikat, mau berapa? 3.000, murah banget. Bisa makan mewah nih tiap hari kalau begini. Saya ambil 3 ya Pak. Baik Bu, ini 3 ikat ya Bu. Wah, baunya seger banget. Jadi pengen langsung ditumis pakai terasi. Aduh, maaf ya Pak, saya nggak sengaja. Jadi berantakan deh. Iya nggak apa-apa Bu, biar saya aja yang beresin. Sekali lagi maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Loh, tadi saya yakin masih ada 6 ikat di sini. Kok tinggal 3 ya? Apa salah hitung? Hah? Kamu mungkin ngantuk kali Pak. Tadi malam begadang ya? Jangan salin saya loh Pak. Saya cuma ambil 3. Ini juga Bapak yang ngasih ke saya. Iya juga sih. Mungkin saya yang salah. Makanya jangan keseringan melamun Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Saya ambil dompet dulu. Aduh Pak, mohon maaf ya. Uang saya ketinggalan. Maaf saya nggak jadi. Mungkin lain kali aja ya Pak. Oh iya nggak apa-apa Bu. Kok kayak ada yang janggal ya? Tadi tuh aku yakin banget kalau kangkungnya ada 6 ikat. Kenapa sekarang jadi tinggal 3 ya? Pak Hendrik. Bu Kokom, bikin kaget aja sih Bu. Mau beli sayur Bu? Lah, tadi kan saya udah beli Pak. Oh iya, Pak Hendrik kenapa? Kok tadi saya lihat kayak ngelamun sih Pak? Saya lagi bingung Bu. Tadi itu saya yakin kalau kangkung saya ada 6 ikat. Tapi pas Bu Yani datang tiba-tiba jadi 3. Apa mungkin saya yang lupa ya? Dia lagi. Lain kali hati-hati ya Pak. Kalau ada Bu Yani, mata jangan sampai lepas dari dia. Hah? Kenapa bisa gitu Bu? Ada apa? Saya bukannya mau nuduh atau apapun. Tapi kalau ada Bu Yani, semua dagangan pasti ada yang kurang. Saya duluan ya Pak. Maksudnya apa ya? Kok aku malah jadi bingung? Apa mungkin Bu Yani itu yang nyuri? Tapi masa sih? Dia kan orang baik. Aduh, saya pusing tiap hari. Sayuran saya selalu berkurang. Tapi tadi pagi aku hitung pas 10 kilo. Tinggal 9,5 kilo. Belum lagi kangkung yang ada 6 ikat. Tiba-tiba jadi 3 ikat. Saya juga Pak, cabai saya sering tiba-tiba berkurang. Padahal udah ditutup rapat-rapat. Masa ada tuyul sayur sih? Saya sih nggak mau suzon ya, tapi suka kebetulan aja gitu loh. Tuyul sayur, kalau ada saya kasih kerjaan aja sekalian. Tapi serius, ini pasti ada orang yang sengaja ngambil. Kamu sadar nggak? Kalau Bu Yani belanja, dagangan kita sering berkurang. Iya sih, saya juga kepikiran. Orangnya cerewet banget, bikin kita sibuk ngeladenin omongannya, atau bikin sedikit kekacauan. Bisa jadi itu caranya. Soalnya Bu Kokom bilang harus jangan lepas pandangan ke Bu Yani. Bu Hana sama Pak Hendrik lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya serius banget? Kita lagi ngomongin dagangan kita yang sering hilang Bu Fitri. Hah? Serius Pak? Wah, jangan-jangan ini ulahnya Bu Yani. Soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kita nggak punya bukti. Kalau nuduh sembarangan bisa ribut besar. Lagian dia terkenal ramah sama semua orang. Nah, ramah sih ramah, tapi terlalu pintar. Aku jadi makin curiga. Soalnya saya dulu mikirnya gitu, tapi sekarang saya curiga sama dia. Gimana kalau besok kita sengaja perhatiin dia? Jangan sampai ada yang hilang lagi. Wah, ide yang bagus tuh Bu. Saya setuju. Kita lihat besok. Kalau memang dia pelakunya, nggak bisa dibiarkan terus. Pagi Bu Siti. Wah, cantik sekali bajunya, kayak artis sinetron. Bu Yani bisa aja. Baju lama kok ini. Baju lama tapi masih kinclong. Saya jadi minder kalau ketemu sama ibu. Ada Bu Yani. Mau beli sayur Bu? Enggak Pak. Saya lagi nggak pengen beli sayur. Udah kemarin soalnya. Tapi saya kok cukup tertarik ya. Ini sayurannya masih segar kan Pak? Oh, tentu Bu. Saya selalu memastikan semuanya segar banget Bu. Tenang Bu, sayuran di sini segar kok. Saya sering beli. Wah, mantap. Duh, saya jadi tertarik beli nih. Padahal di rumah masih ada. Tapi kalau kol sih nggak ada. Harga kol ini berapa Pak? Murah kok Bu, harganya cuma 5.000 sekilonya. Ya ampun, harganya jangan naik terus dong Pak. Saya kan tiap hari belanja di sini. Masa nggak dikasih harga spesial? Harga segini udah paling murah Bu. Saya juga cari untung tipis. Di sini ada Bu Siti. Aku jadi nggak bisa nyuri. Lebih baik nanti aja deh. Besok aja deh ya Pak. Saya kesini lagi. Soalnya uangnya buat naik angkot. Dia nggak nyuri apapun Bu. Iya Pak, apa karena dia tahu ya kalau kita ngeliatin dia? Mungkin aja Bu.
Alhamdulillah jam segini udah banyak yang beli. Uang aku jadi bertambah. Lumayan nih buat beli susu si Dede. Nah ini dia yang aku tunggu-tunggu. Wah, seger-seger banget ya Bu cabenya. Iya Bu, baru panen tadi subuh, harganya sama kayak kemarin. Mantap Bu, saya mau 1 kilo ya. Baik Bu, tunggu saya timbang dulu ya. Loh, kok kayaknya cabenya berkurang ya? Perasaan kamu aja Bu, kan cabenya kamu timbang tadi. Mungkin iya kali ya. Ini cabenya Bu. Makasih ya Bu. Oh ya, ini uangnya. Makasih Bu, saya duluan. Iya, sama-sama. Akhirnya aku punya bukti. Makin yakin Bu Yani itu pelakunya. Tadi pagi jelas-jelas kakungku berkurang waktu dia belanja. Barusan saya juga curiga. Rasanya saya hitung ada 6 ikat cabe, kok mendadak sisa 3 setelah dia pergi. Kalau dibiarkan kita semua rugi. Dengan kita kecil, modal pas-pasan, masa tiap hari hilang. Untung aja kalian ada di sini. Ada yang mau saya tunjukin, Pak? Mau nunjukin apa Bu? Jangan yang aneh-aneh ya. Kapan sih saya nunjukin yang aneh, Pak? Saya nggak pernah ya nunjukin yang aneh-aneh. Ya terus mau nunjukin apa Bu? Ini serius Bu. Wah ini sih bener. Selama ini dia yang mencuri. Bisa-bisanya dia pura-pura ramah, tapi dia biang keroknya. Ini bisa kita jadikan bukti. Mulai sekarang kita harus hati-hati sama dia. Saya setuju, Pak. Wah, manis banget kelihatannya Bu. Pisang raja ya ini? Iya Bu, baru datang tadi dari desa tadi malam. Pisang raja, manisnya nggak main-main. Kalau 1000 dapatnya berapa sisir Bu? Waduh Bu, mana ada pisang raja harganya 1000 1 sisir? Ini 10.000 Bu. Astaga, 10.000. Kalau segitu kasih 7.000 aja deh Bu. Saya kan pelanggan pasar sini. Aduh, Ibu pinter nawar ya. Tapi ya udahlah, buat Ibu saya kasih 8.000. Nah, gitu dong Bu. Rezekinya lancar kalau pedagangnya suka ngasih diskon. Ini Bu, 1 sisir. Makasih banyak ya Bu. Nanti kalau manis saya balik lagi. Ini uangnya. Makasih ya Bu. Bu Ningsih. Ada Bu Hana. Ada apa Bu? Saya cuma mau ngomong Bu, hati-hati sama Bu Yani. Hati-hati gimana Bu? Bu Yani kan baik-baik aja tuh. Gak ada yang salah sama dia. Iya, dia tuh baik, tapi ada maksud tertentu Bu. Sini deh saya jelasin. Ada maksud apa Bu? Jangan bikin saya penasaran dong. Ini rekamannya Bu. Bu Yani lagi nyuri cabai di lapak saya. Jadi yang selama ini yang mencuri sayuran sama buah-buahan itu Bu Yani. Ya ampun, pantesan aja buah saya suka hilang kalau ada dia. Mulai sekarang kita harus hati-hati Bu sama dia. Jangan biarkan dia mencuri dagangan kita lagi. Iya Bu. Hari ini panen banyak. Pisang dapat bonus, singkong juga, cabai apa lagi? Aku emang pinter. Kok keluar? Ini jangan sampai ada yang lihat. Mamiku, tasnya kenapa tuh? Kayak ada yang gerak. Oh, ini cuma anak kucing aja kok Bu. Mungkin tadi nyangkut plastiknya, jadi kena tas saya. Saya buru-buru nih. Saya duluan ya Bu. Ya Allah, apa ini? Kok nempel sih? Aku harus lari, jangan sampai ada yang lihat. Tadi tuh, aku lihat kok tangannya Bu Yani kelilit sayuran ya. Apa aku salah lihat? Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau aku salah lihat. Lepas. Astaga, kenapa ini? Kenapa nggak bisa dicabut? Bu, kenapa jatuh? Ada yang bisa dibantu? Jangan deketin aku. Sayur ini hidup. Mereka nempel di tubuh saya. Astaga, lihat itu. Sayurannya merambat keluar dari tas Bu Yani. Itu dia pencuri sayur yang sering bikin dagangan hilang. Lihat azabnya datang. Tolong aku janji gak akan nyolong lagi, tolong. Ini azab buat kamu Bu. Tolong aku. Kenapa gak ada yang mau nolongin aku? Itu buktinya. Selama ini Bu Yani yang mencuri dagangan kami.
Saya sering kehilangan cabai saya. Ternyata masuk ke tas kamu. Ampunilah aku. Aku cuma mau hemat. Aku cuma hilaf. Azab pencuri. Astaga, aku baru sadar selama ini kamu memang selalu cerewet, Bu. Rupanya hanya untuk menutupi kelakuan kamu. Tolong, jangan biarkan aku kayak gini. Lepasin aku. Tolong aku. Kamu sadar nggak, Bu? Bu Yani udah nggak kelihatan lagi di pasar. Iya, katanya malu besar. Semua orang tahu perbuatannya. Biar jadi pelajaran, jangan suka nyolong meskipun itu cuma sayur. Itu hasil jerih payah pedagang. Betul, Allah itu adil. Siapa yang ambil hak orang, pasti ada balasannya. Bu, kok ini ada bau sayuran busuk ya? Iya, Bu. Tolong saya. Apa itu, Bu? Bu, tunggu, Bu. Mas, sarapan dulu. Aku udah bikin nasi goreng kesukaan kamu. Masih hangat nih. Iya, bentar sayang. Lagi balas WA. Bentar. Kok dari tadi senyum-senyum sendiri sih, Mas? Lagi chatan sama siapa sih? Kayaknya seru banget. Oh, ini sayang, ada temen ngajak kumpul di masjid malam nanti. Katanya ada kajian bagus, jadi mungkin aku pulangnya agak malam ya. Nanti pulang kerja aku langsung ke masjid aja. Aku masih harus belajar banyak ilmu agama demi jadi suami yang bertanggung jawab ya. Oh, gitu. Kajian lagi ya, Mas? Kayaknya udah sering banget jadwalnya sama terus. Emang tiap malam minggu mesti ada kajian ya? Iya sayang, namanya juga belajar kan bagus kalau istiqomah. Lagian teman-teman juga pada ikut kok. Iya sih, Mas, bagus kalau rajin belajar. Cuma aku kadang kepikiran aja, soalnya Mas tiap malam minggu pulangnya selalu larut banget. Ya namanya juga habis kajian, kadang ngobrol dulu sama jamaah lain sayang. Jadi suka kelamaan. Kamu jangan mikir-mikir aneh-aneh lah. Aku nggak mikir aneh-aneh, Mas. Cuma ya wajar kalau aku khawatir pulangnya larut banget, rumah jadi sepi. Gak usah nungguin aku sayang, tidur aja duluan. Aku kan gak kemana-mana, cuma ke masjid doang. Besok kan hari Minggu, kamu bisa bangun agak siangan. Gak apa-apa kok. Iya, Mas, aku percaya. Semoga emang gitu ke masjid doang. Tenang aja sayang, aku gak pernah sembunyiin apa-apa dari kamu. Iya, Mas, aku ngerti. Mas Aris udah pulang ya? Mas, maafin aku harus tahu apa yang sebenarnya kamu sembunyiin. Besok malam jangan lupa ya sayang, kita ketemu lagi di parkiran masjid. Aku masih kangen tahu. Tadi tuh rasanya kurang lama. Bilang aja sama istrimu ada kajian tambahan, biar gampang keluar rumah. Astaga, jadi selama ini alasan Mas Aris ke masjid tiap malam minggu cuma kedok. Terus besok malam mau ketemu lagi, katanya menuntut ilmu. Tapi... Sayang... Kamu manggil aku sayang di rumah, tapi nyatanya kamu manggil orang lain juga dengan kata yang sama. Mas tega banget. Aku suka kamu pakai baju koko, kelihatan alim banget. Tapi kalau sama aku jadi kayak meong, maunya nempel terus. Hehehe. Oh iya, jangan lupa bawain matcha ya sayang, minuman kesukaan aku. Ya Allah, aku kira Mas beneran rajin ibadah. Ternyata semua ini cuma tameng. Sayang, kamu ngapain? Kok berisik gitu sih? Aku sekarang gak bakal tinggal diam. Aku bakal cari bukti yang lebih jelas, biar semua kebohongan ini kebuka. Nggak apa-apa kok, Mas. Mas, maaf ganggu sebentar. Aku mau nanya soal mobil yang sering disewa sama suamiku. Namanya Aris. Oh iya Bu, Pak Aris sering sewa di sini. Ada apa ya? Mobilnya ada masalah Bu? Enggak, mobilnya baik-baik aja kok. Aku cuma bisa nggak sih Mas? Aku lihat jejak GPS mobil yang Mas Aris pakai malam minggu kemarin. Aku butuh banget. Sebenarnya itu data privasi Bu, tapi kalau darurat mungkin ya saya bisa bantu cek deh. Ada apa ya Bu ya?
Aku cuma pengen mastiin Mas Aris beneran ke tempat yang dia bilang atau enggak. Katanya tiap malam minggu ada kajian di masjid, tapi hatiku bilang ada yang gak beres. Saya coba buka datanya dulu ya Bu, sebentar. Nah ini, kalau dilihat di GPS, tiap malam minggu tuh mobilnya berhenti lama di parkiran masjid, hampir 1 jam, nggak kemana-mana. Bahkan nih ya, malam minggu kemarin dan ini nih, tadi malam atau minggu malam tadi nih, masih sama Bu, di parkiran. Astaga, minggu ini berarti 2 kali. Jadi betul alasan menuntut ilmu itu. Tapi kok cuma diem di parkiran, dia ngapain ya? Saya nggak tahu urusannya apa Bu, tapi dari GPS jelas mayoritas nih tiap malam minggu posisinya sama terus. Makasih Mas, data ini udah cukup buat aku. Aku harus cari bukti lain biar semuanya jelas. Mas, maaf banget. Aku mau minta tolong. Bisa nggak aku lihat rekaman CCTV parkiran masjid hari malam minggu kemarin? Ada keperluan apa ya Bu? Biasanya CCTV ini buat keamanan atau kepentingan penyelidikan kepolisian? Aku cuma pengen pastiin sesuatu. Suami aku bilang tiap malam minggu ada kajian di sini. Tapi aku ragu. Tolong ya Mas. Baiklah Bu, kalau gitu saya coba cek dulu ya Bu. Kita coba nih cek rekamannya. Malam minggu jam berapa Bu kira-kira? Antara jam 8 sampai jam 9 malam Mas. Nah ini nih, malam minggu tadi sama minggu malam nih, ada 2 kali Bu mobilnya masuk parkiran. Coba kita perhatiin yang di malam minggu dulu ya Bu. Itu mobil suamiku. Iya Bu, kelihatan jelas ada beliau sama seorang perempuan masuk ke dalam mobil. Mereka duduk lama di dalam situ. Ya Allah Mas, jadi selama ini kamu bohongin aku. Maaf Bu, lihat sekitar hampir 45 menit mereka di dalam mobil. Nggak ada tanda ikut kajian Bu. Dia santai aja ya Mas, senyum, ngobrol seolah-olah udah lihai banget ketemu wanita itu. Padahal aku di rumah nungguin sampai larut malam. Bahkan lihat ini Bu, perempuan itu sempat ganti baju di dalam mobil. Pak Aris diam saja seolah-olah itu wajar Bu. Astaga Mas, tega banget kamu. Aku ini istri kamu, tapi kamu bisa setenang itu lihat perempuan lain ganti baju di depanmu. Cukup Bu, sudah, jangan dipaksa dilihat terus. Saya khawatir Ibu tambah sakit hati. Terima kasih Mas, aku cukup lihat ini. Bukti ini yang aku cari. Aku nanti chat Mas dan tolong kirimkan bukti rekamannya ya. Mas, makan dulu. Aku udah siapin lauk kesukaan kamu. Wah, makasih sayang. Aku kira kamu udah tidur. Soalnya aku kemalaman nih pulangnya. Makasih ya, aku lapar banget. Kamu tuh selalu tahu apa yang aku mau. You are the best, honey. Iya Mas, makan yang banyak ya. Capek kan abis pulang kajian? Capek sih, tapi seneng. Tadi kajiannya lumayan panjang, jadi agak larut pulangnya. Kajian ya Mas. Bagus deh kalau begitu. Iya sayang, aku kan pengen nambah ilmu. Kamu juga harus ikut deh, kapan-kapan. Iya Mas, kapan-kapan ya. Mas, bajumu harum parfum wanita lain. Kamu habis dari dia, tapi aku yang cuci semuanya. Aku pura-pura kuat di depanmu, Mas, tapi hatiku hancur. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Sayang, jangan lama-lama cuci bajunya ya. Aku kangen mau ngobrol sama kamu. Iya Mas, sebentar lagi selesai kok. Assalamualaikum, Jihan, keluar kamu, aku mau bicara. Waalaikumsalam. Kamu Widya ya? Ngapain kamu kesini? Nyari masalah? Aku nggak nyari masalah, Jihan. Aku nyari jawaban. Mas Aris itu suamiku, bukan milik kamu.
Widya, jangan salahin aku. Kalau rumah tangga kamu harmonis, suami kamu gak bakal lari ke aku. Kalau dia lari ke aku, itu tandanya aku lebih bernilai dari kamu. Jangan banyak omong, Jihan. Aku lihat sendiri rekaman CCTV-nya. Kalian berdua di mobil, di parkiran masjid. Kamu pikir aku buta? Ya terus kenapa? Dia yang datang ke aku, bukan aku yang maksa. Mungkin kamu kurang perhatian kali. Berhenti nyalahin aku. Kalau kamu masih punya hati, kamu gak bakal rebut suami orang. Sekarang buka ponselmu, tunjukin semuanya. Ngapain aku nurut sama kamu? Ini privasi aku. Sana jauh-jauh, mulutmu bau jigong. Kalau kamu gak tunjukin, aku bakal ceritain semua ke warga sini. Mau kamu malu di depan orang sekampung? Ya udah nih, lihat sendiri. Astaga, foto kalian berdua di hotel, pelukan, senyum. Jadi ini yang kalian sebut menuntut ilmu? Udah cukup, jangan pura-pura so suci Widya. Dia lebih bahagia sama aku. Bahagia di atas penderitaan orang lain itu bukan bahagia, Jihan. Ingat kata-kataku, semua dosa ada balasannya. Mas, Bu, Pak, ada yang ingin aku sampaikan. Dan karena itu aku minta kita semua kumpul di sini. Aku udah gak bisa simpan sendiri. Aku bawa semua buktinya. Sayang, bukti apa ya? Kita bisa omongin berdua aja gak sih? Gak usah libatkan orang tua aku. Berdua? Mas selalu bohong. Aku capek. Sekarang semua harus tahu. Aris, apa maksudnya ini? Kenapa ibumu harus dengar nada tinggi dari istri kamu itu? Lihat ini, Bu, Pak, anak kalian, suami aku. Malam minggu kemarin, Mas Aris bilang ada kajian. Tapi faktanya, Mas Aris duduk di dalam mobil sama perempuan itu. Hampir 45 menit, Bu. Bahkan perempuan itu sempat ganti baju di depan Mas Aris. Astagfirullahaladzim. Aris, apa yang kamu lakukan? Enggak seperti yang kalian pikirin kok. Itu cuma teman biasa, sayang. Aku nolong dia aja. Teman biasa. Terus ini apa? Foto kalian berdua di hotel, pelukan, senyum. Mas masih berani bilang teman? Mana ada teman kayak gitu? Ya Allah, Aris, kamu tega sekali. Istrimu selalu sabar, selalu nurut. Kok kamu malah hianati? Aku malu punya anak begini. Saya tidak pernah ajarin kamu ya berkelakuan seperti iblis, Aris. Aku hilaf, Pak. Aku janji bakal berhenti. Mas bisa bilang hilaf, tapi kenyataannya ini udah berlangsung berbulan-bulan, Mas. Aku benci sama kamu. Tunggu, Widya. Kamu mau kemana? Aku nggak sanggup lagi, Mas. Aku muak dengar semua kebohongan kamu itu. Sayang, tunggu dulu. Jangan pergi kayak gini. Dengerin penjelasan aku. Penjelasan apa lagi, Mas? Semua orang udah lihat buktinya. Masih mau muter balik faktanya itu? Itu nggak kayak yang kamu pikirin. Aku cuma kejebak suasana. Aku nggak ada niat khianatin kamu. Kejebak? Cuh, kamu duduk nyaman di mobil sama dia, senyum, ngobrol, bahkan lihat dia ganti baju. Itu bukan kejebak, Mas. Itu pilihan kamu. Aku salah, sayang. Tapi aku tetap cinta sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Cinta apa, Mas? Cinta nggak bikin orang hancur kayak gini. Kalau bener cinta, Mas Aris nggak bakal tega hianatin aku berkali-kali dan berpikir aku nggak bakal tahu semua rahasia Mas. Aku takut kehilangan kamu, makanya aku sembunyiin semuanya. Aku kira kalau kamu nggak tahu, kita bisa tetap baik-baik aja. Mas kira aku bodoh. Wanita mana yang bisa maafin perbuatan iblis begitu? Jangan bilang gitu, sayang. Aku tetap butuh kamu. Cukup, Mas. Malam ini jangan ikut aku pulang. Aku butuh ruang. Aku butuh napas semua tanpa kebohongan kamu itu. Lepasin tangan aku. Ya Allah, kenapa hatiku harus diuji seberat ini? Aku udah berusaha jadi istri yang taat, tapi Mas Aris tega hianatin aku. Kalau memang rumah tangga ini udah gak bisa diselamatkan, beri aku kekuatan untuk melepas. Aku gak mau terus jadi korbannya. Dulu aku pakai cincin ini dengan penuh bahagia, percaya kalau Mas Aris bakal jaga aku selamanya. Tapi sekarang cincin ini rasanya cuma beban.
Aku udah capek, Mas. Aku nggak tahu lagi apa yang aku bisa pertahankan. Aku pasrahkan semuanya padamu, ya Allah. Aku cuma minta hati yang kuat, biar aku bisa berdiri tanpa lagi harus bergantung padanya. Jihan, aku udah cukup diam. Malam ini semua orang harus tahu apa yang kamu lakukan. Widya, kamu ngapain kesini? Ini majelis, bukan tempat ribut. Justru di tempat ini aku harus ngomong. Di tempat yang selalu jadi alasan suamiku buat ketemu sama kamu. Katanya menuntut ilmu, tapi kenyataannya menuntut dosa. Astagfirullah, maksudnya apa ini? Jihan, bener kamu ada hubungan sama suaminya. Jangan percaya dia, itu fitnah. Aku cuma teman deket aja, nggak lebih. Hah, fitnah? Ini buktinya. Foto kalian berdua di hotel, rekaman CCTV kalian berduaan di mobil. Masih bilang mau temen. Jihan, itu suami orang. Gila ya kamu. Kamu rajin pergi ke kajian tapi sikapnya begitu. Sabar ya Bu, Allah selalu bersama orang yang benar. Widya, kamu terlalu lebay. Dia yang datang ke aku, bukan aku yang maksa. Kalau kamu masih punya hati, kamu gak bakal rebut suami orang. Kamu bikin aku hancur, tapi aku gak akan biarin kamu terus berpura-pura suci di depan semua orang. Widya, Aris, Jihan, kita di sini mau cari jalan keluarnya. Jangan ada yang nutupin lagi. Kita bicara belak-belakan saja. Kamu anakku Aris, tapi kalau salah tetap harus ngaku. Jangan bikin malu keluarga ini lebih jauh. Aku udah minta kamu jujur di depan semua orang, Jihan. Udah berapa lama hubunganmu sama Mas Aris? 4 bulan, kami udah deket 4 bulan. Astagfirullah. Aris, kamu tega sekali sama istri kamu itu. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Semua yang dia bilang itu benar. Jadi semua malam minggu itu bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk dia. Mas, aku udah kasih kepercayaan penuh, tapi Mas Aris malah balas dengan pengkhianatan. Aku salah sayang. Aku kebablasan. Aku nggak kuat nahan godaan. Kebahagiaanku kalian rampas, kalian hancurin semuanya. Widya, aku minta maaf. Aku salah karena ikut terjebak, tapi aku benar-benar sayang sama dia. Sayang, jangan sebut itu sayang. Itu nafsu. Kalau kamu beneran punya hati, kamu gak bakal injak perasaan perempuan lain. Cukup, aku malu lihat ini semua. Haris, perbaiki dirimu. Jihan, berhenti ganggu rumah tangga orang. Aku udah selesai ngomongnya. Kalian ambil kebahagiaan dariku. Sekarang kalian tanggung akibatnya. Aku gak akan mundur dari keputusanku ini. Ini cincin pernikahan kita. Aku pamit, ayah, ibu. Assalamualaikum. Mas, aku pergi dulu. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Sayang, ayolah jangan gini. Kita bisa mulai lagi. Aku janji bakal berubah dan lupain dia. Aku nggak bisa terima janji dari kamu, Mas. Semuanya kosong. Aku nggak bisa hidup terus-terusan dalam kebohongan. Aku salah sayang, tapi tolong kasih aku kesempatan 1 kali lagi. Hati ini sudah benar-benar sakit. Sekarang aku harus pilih diriku sendiri. Aku nggak bisa bayangin di rumah tanpa ada kamu. Aku juga nggak pernah bayangin harus pergi, tapi aku harus lebih takut kalau aku terus sama kamu. Aku nggak punya harga diri lagi. Mulai hari ini aku bukan lagi korban, Mas. Aku akan berdiri sebagai orang yang bertahan. Semoga Mas Aris sadar, tapi tanpa aku di sisimu.